Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Kodrat. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang pengaruh aurosal dengan performa atlet, mengampu mata kuliah mental training, psikomerit, dan high performance. Dosen pengampu Profesor Dr. Johan Lubis MPD, Profesor Dr. Junaidi SPKO, kemudian Dr. Iman Sulaiman. Yang pertama itu aurosal dalam sudut pandang disiplin ilmu psikologi olahraga. Yang pertama itu terdapat macam faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mencapai prestasi puncak, salah satunya adalah aurosal atau kegairahan. Yang kedua itu pencapaian prestasi puncak dalam dunia olahraga oleh seorang atlet tidak dipisahkan dengan kegiatan memanage aurosal yang baik, yaitu pengaturan kondisi psikis dan fisik atlet dalam rangka mengerjakan atau memanage suatu pertandingan. Yang ketiga itu, tanpa manage yang baik, aurosal justru dapat merugikan atau menjadi sumber kekalahan seorang atlet dalam suatu pertandingan. Kemudian, aurosal merupakan sinonim dari kata drive, activation, readiness, dan excitation, yaitu syarat untuk mencapai penampilan yang optimal dalam dunia olahraga. Nah, aurosal merupakan suatu istilah yang menunjukkan peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, yaitu sebuah saraf yang berfungsi untuk memerintah kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalin. Aurosal sendiri aktivitas psikologis dan psikologi secara menyeluruh pada organisme yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan berlangsung secara kontinu dari tidur terlelap kepada kegembiraan atau semangat yang kuat. Nah, ini ada studi kasus terdapat aurosal yang paling rendah, tingkat aurosal yang paling tinggi yang dapat dialami seseorang, sehingga di antara kedua tingkatan tersebut diperoleh pola atau gejala aurosal. Contoh, dalam kehidupan nyata, pada studi kasus dua tim sepak bola yang sedang memperebutkan trofi kejuaraan dunia, dapat dikatakan para pemain sedang berada pada kondisi yang sangat bergairah, yang ditandai dengan ketegangan yang tinggi. Sebaliknya, ketika seorang mahasiswa tertidur di kelas karena menganggap presentasi yang disampaikan oleh pemateri atau temannya tidak menarik, maka mahasiswa tersebut berada pada kondisi aurosal yang paling rendah. Nah, dari kasus ini ada dua kejadian dan objek yang sangat berbeda. Kemudian saya angkat terkait bagaimana mengontrol tingkat gairah dalam olahraga. Di sini saya mengkaji terkait tentang tendangan David Beckham yang melawan Yunani pada semifinal Piala Dunia tahun 2002. 3 menit memasuki masa tambahan waktu, Beckham mencetak gol yang membawa Inggris ke final Piala Dunia pada saat itu. Nah, kalau kita analisis, ini 3 menit terakhir mendapatkan hadiah tendangan bebas di luar kotak final dan jaraknya cukup jauh. Tanpa berpikir panjang, Beckham mengambil tendakan bebas tersebut. Dan Beckham mencetak gol, mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yunani. Dan akhirnya Inggris pada saat itu masuk ke final Piala Dunia. Jika kita analisis, jika Beckham terlalu terangsang dengan tekanan dan kecemasan, kemungkinan besar tidak akan mencapainya mencetak gol, dan dia akan gagal melakukan tembakan. Dan jika kurang terangsang dan tidak konsentrasi untuk meletakkannya di pojok kiri atas, bola tidak akan gol. Ya, artinya aurosal di sini seorang Beckham bisa memanage aurosal itu sendiri. Bagaimana seorang pemain dengan waktu 3 menit terakhir bisa mencetak. Nah, ini ada studi kasus aktivitas psikologis tubuh. Dalam suatu pertandingan,
terdapat penonton sebagai faktor eksternal dan motivasi sebagai faktor intern yang akan mempengaruhi atau mengakibatkan hipotalamus. Hipotalamus tersebut melakukan aktivitas hingga menyebabkan beberapa bagaimana bahkan seluruh tubuh atlet melakukan aktivitas. Hal tersebut dilakukan oleh tubuh secara otomatis dalam rangka menghadapi pertandingan yang sedang dijalani atau dihadapi karena dirasa tubuh akan menghadapi ancaman. Nah, apa hubungan aurosal dengan kecemasan? Dalam Parkman 2006 halaman 4-5, gairah dan aktivitas secara sinonim, perbedaan yang cermat harus dibuat antara stres dan kecemasan. Nah, stres dan kecemasan harus dibedakan dari gairah dan aktivitas. Reaksi stres seringkali menimbulkan rangsangan secara mental dan psikologis. Namun, hal sebaliknya tidak benar. Peningkatan gairah belum tentu berhubungan secara kausal dengan stres. Di sini terdapat hubungan yang cukup unik antara arousal dan kecemasan. Pada awal, kecemasan merupakan salah satu pemicu terjadinya arousal. Namun di sisi lain, arousal yang terlebih akan menyebabkan bertambahnya tingkat kecemasan yang sedang dialami oleh seorang atlet. Nah, ini arousal prestasi olahraga dua teori berbeda, yaitu teori terbalik mengatakan bahwa pendukung teori terbalik yang digambarkan secara garis dalam gambar berpendapat bahwa hubungan antara arousal dan prestasi sifatnya non-linear. Tingkat tertinggi prestasi terjadi jika seseorang tingkat arousal sedang, sementara tingkat prestasi sangat rendah dikatakan sedang tidak arousal yang rendah atau tinggi. Karena pola pengaruh ini pertama kali disajikan dalam riset penelitiannya teori terbalik, sering juga disebut sebagai hukum Yerkes-Donsol Law. Robert M. Yerkes dan John Dilgham Donson pada tahun 1908, menurut hukum ini, performa akan meningkat seiring dengan peningkatan gairah psikologis atau kejiwaan, tetapi hanya sampai pada titik tertentu. Beda dengan teori drive, kebalikan dari teori terbalik. Bahwasanya kebalikan dengan hipotesa teori terbalik, para pendukung teori drive berpendapat bahwa hubungan antara arousal dan prestasi sifatnya linear dan dalam bentuk korelasi positif. Nah, tingkat terendah prestasi diharapkan ketika orang mengalami tingkat arousal rendah. Prestasi sedang-sedang saja dikaitkan dengan perasaan arousal yang sedang, dan prestasi tinggi dihubungkan dengan gairah arousal tinggi. Nah, kemudian kenapa saya ambil arousal itu sendiri? Karena terkait ide gagasan arousal dan juga hubungannya dengan performa atlet itu sendiri ada kaitannya. Karena arousal adalah suatu gejala yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas psikologis dan psikologis dalam diri seseorang. Nah, aktivitas tersebut dikaitkan dengan aktivitas psikologis dan psikologis. Fisiologis dan psikologis tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh hipotalamus yang berada di atas batang otak manusia. Terdapat hubungan yang cukup unik antara arousal dengan kecemasan. Pada awalnya, kecemasan merupakan salah satu pemicu terjadinya arousal. Namun di sisi lain, arousal yang berlebih akan menyebabkan bertambah pula tingkat kecemasan yang dialami oleh seseorang. Jadi, ketika atlet itu bisa memanage arousal dengan baik, bisa dikatakan bahwasannya si atlet tersebut sudah siap dalam menghadapi pertandingan. Jika atlet tersebut tidak bisa mengontrol arousal dengan baik, dapat dikatakan atlet tersebut belum siap menghadapi pertandingan. Kenapa? Karena berbicara arousal itu sebanding lurus dengan performa yang dihasilkan oleh atlet. Karena di dalam suatu pertandingan itu ada faktor eksternal dan internal. Kalau faktor internal sendiri itu
terdapat diri atlet itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu ada kaitannya dengan hubungan dengan penonton, atmosfer pertandingan, tingkatan pertandingan, sehingga berpengaruh terhadap performa atlet itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait tentang hubungan aurosal dengan performance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.